Jakarta merupakan salah satu kota kebanggaan Indonesia. Di samping sebagai ibu kota, Jakarta juga salah satu kota yang sangat diminati oleh banyak orang untuk melanjutkan kehidupan dan tempat mata pencaharian. Meskipun tidak seindah yang dipikirkan, namun Jakarta tetap menjadi magnet bagi banyak kalangan masyarakat, baik itu dari dalam maupun dari luar daerah. Jakarta lebih kejam dari ibu tiri. Itulah pepatah yang tepat untuk saat ini menggambarkan ibu kota. Hal tersebut diakibatkan susahnya untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Orang-orang akan melakukan apapun untuk mendapatkan sesuap nasi. Berbagai profesi semua terdapat di Jakarta yang orang bangga-banggakan ini. Pengamen ondel-ondel salah satu dari sekian banyaknya profesi yang ada saat ini. Siapa yang tidak kenal dengan ondel-ondel? Di mana ondel-ondel selalu ada saat perayaan Hari Jadi Jakarta. Ondel-ondel salah satu kebudayaan Betawi yang hingga saat ini yang masih terus eksis di kalangan masyarakat. Tetapi saat ini kebanyakan ondel-ondel diarak oleh pengamen ondel-ondel dari anak-anak hingga dewasa yang mengamen keliling dari kampung ke kampung. Salah satunya adalah Waldi. Waldi beserta teman-temannya yang berprofesi sebagai pengamen ondel-ondel perlu kerja keras untuk terus bertahan hingga saat ini. Yang melatar belakangi saya membuat ondel-ondel terutama ya, itu anak saya yang mengasih spirit saya untuk bergerak di kebudayaan kesenian Betawi. Itu asal muasal. Saya mendirikan ondel-ondel itu tahun 2009 awal muasalnya, tapi saya mengenal ondel-ondel, tapi itu bukan ondel-ondel bang. Waktu saya kecil di Kitanan itu namanya barongan. Kalau asal muasalnya ondel-ondel, entah itu nama dari siapa saya juga kurang tahu ya bang ya. Pokoknya waktu timbul nama ondel-ondel aja. Saya tahu itu dulu barongan. Saya kalau ondel-ondel itu sampai punah ya menurut pandangan saya sedih. Apa sebab saya bilang sedih? Di masa-masa yang akan datang akankah tahu anak-anak kita yang namanya ondel-ondel dan kebudayaan Betawi itu bang. Seandainya sampai benar-benar punah ya. Satu punahnya ondel-ondel itu sekarang aja ondel-ondel ini udah kurang sama kancip. Entah asal muasalnya alasan perda lah, inilah itulah. Kalau buat takut kena razia kita tidak, karena apa kan momen di situ cuma satu yang diterapin sama aparat dari pemerintah. Bila ondel-ondel itu keliling harus memakai alat, bila tidak pakai alat baru akan dirazia. Nah jadi kita selalu menggarisbawahi anak-anak buah saya, lo boleh jalan tapi pakai alat. Awal karir mereka dimulai dari tahun 2009 sampai saat ini. Kebersamaan dan kekompakan adalah kunci keberhasilan mereka bisa tetap ada hingga saat ini. Biarpun banyak tantangan dan resiko yang mereka hadapi, mulai dari peraturan pemerintah daerah sampai ketidaksukaan masyarakat, namun mereka bisa bertahan hanya untuk melanjutkan kehidupan untuk saat ini. Di balik untuk mendapatkan uang, mereka menjadi pengamen ondel-ondel ingin kebudayaan Betawi tetap ada di kalangan masyarakat, di mana saat ini masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan kebudayaan sendiri menjadi salah satu alasan Waldi dan teman-temannya mengapa mereka menjadi pengamen ondel-ondel. Anggapannya tentang ondel-ondel gimana? Ganggu apa enggak? Enggak, sebenarnya sih hiburan juga. Hiburan. Buat ya terutama buat warga sini ini. Tapi enggak keberisikan Pak dengan ondel-ondel. Tapi kalau gini mah enggak kali ya. Kecuali kalau agak malam gitu. Ya, Makasih Pak ya. Ondel-ondel enggak takut. Enggak takut. Senang. Ya. Karena ondel lucu. Ondel lucu. Lucu. Sebenarnya sih bagus, tapi untuk saat ini kurang baik ya, karena itu kan kesenian Jakarta. Sebaiknya sih harus pertimbangkan. Sekarang sih di kemacetan, aturan buat kesenian malah mencari stok nasi, apalagi kalau di jalan. Saya rasanya kan sering kita lihat tuh di jalan-jalan itu ada ondel-ondel macet banget. Terus saran buat pemerintah ataupun ondel-ondel sendiri gimana? Kalau pemerintah sih untuk kedepannya dimohon
kan untuk supaya ada wadah sendiri nih untuk kesenian-kesenian kayak ondel-ondel atau kesenian budaya-budaya lain supaya buat kedepannya bisa lebih bagus lagi. Tidak sedikit pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat terhadap pengamen ondel-ondel saat ini, di mana sebagian beranggapan bahwa pengamen ondel-ondel menjadi sebuah hiburan di kalangan masyarakat modern, tetapi sebagian besar masyarakat beranggapan mereka hanya membuat gangguan publik bagi orang-orang yang tidak menyukai ondel-ondel. Kalau khusus panggilan mah paling 12 orang, tapi kalau ngamen bisa lebih dari 12 orang. Bisa 15 orang, yang paling kecil 12 tahun. Ada yang paling gede 20-an. Terus suka dukanya kalau keliling ini gimana, Bang? Iya, begitu kadang-kadang ada orang nih ya nuduh-nuduh yang nggak bukan aja kan, yang kan maksa lah apalah gitu. Terus kalau kayak gini nggak ditakut dirazia, Bang? Ya kan namanya kesenian kita harus ini, jangan takut lah dirazia. Terus biasanya kalau boleh tahu nih per hari dapat berapa, Bang? Temen nggak tentu sih, kadang 50 ya kan, 70 per orang. Begitu banyak pesan moral maupun makna hidup yang dapat kita terima dari perjuangan mereka. Kekompakan dan kerjasama menjadi kunci di mana mereka bisa bertahan hidup sampai saat ini. Seberapa besar dan susahnya suatu pekerjaan yang ada pada kita, itu semua dapat kita lakukan dengan kebersamaan dan kekompakan.